Tidak ada kisah yang lebih mengusik jiwa ketimbang misteri. Selamat malam penyuka misteri. Cerita kali ini terjadi di toilet kantor di kompleks perkantoran vertikal di Kota Pahlawan. Peristiwanya terjadi pada 2012 silam. Sore itu, Rua mengumpat di dalam hatinya. Lalu lintas Surabaya menjelang petang memang bikin sepaneng. Dia kasihan pada pengemudi ojek daring yang dipesannya lewat aplikasi smartphone sesampainya di stasiun Pasar Turi tadi. Gas, rem, belum lagi bunyi klakson yang galak tiap kali si bapak menyelinap di antara dua mobil, kemudian mendadak ganti jalur hanya demi tidak berhenti di tengah kemacetan. Hari itu, Rua sependapat dengan si bapak ojek daring untuk tetap melaju. Dia sedang sangat buru-buru. Kantung kemihnya penuh, harus segera dilampiaskan. Sebenarnya dia rela-rela saja berhenti di SPBU atau minimarket untuk sekedar mampir ke toiletnya. Tapi sepanjang jalan itu tidak ada minimarket, apalagi SPBU. Itu jalanan tengah kota. Sebenarnya gedung kantor Rua juga sudah kelihatan. Selesai menembus kemacetan dan tiba di tujuan, Rua segera menyelesaikan transaksi dengan si bapak ojek daring. Dia langsung ambil langkah 1000. Ke toilet. Cuma itu yang ada di pikirannya. Di belakang resepsionis lantai 1 ada toilet. Rua mulai bisa tersenyum. Gegas dia mendorong pintunya. Sial, penuh. 2 bilik di dalam toilet berukuran 3 x 4 meter itu terisi semua. Ada 2 perempuan antre di depannya. Rua balik kanan. Ya sudahlah, ke toilet kantor saja, gumamnya. Kantor Rua terletak di lantai 4. Rua keluar dari lift dengan berlari. Dia melintasi mejanya hanya sekedar untuk melemparkan tasnya saja. Dia lalu bersih cepat ke arah toilet. Langkahnya lebar-lebar, sudah tidak tahan. Rua mendorong pintu toilet yang agak berat dengan sekuat tenaga. Dorongan ke pintu itu sekaligus jadi pelampiasan kesal yang dia tahan sejak di kemacetan tadi. Keberuntungan berpihak pada Rua. Toilet sedang sepi petang itu. Memang salah satu bilik tertutup, tapi ada bilik satunya lagi. Rua pun memasuki bilik sebelah kanan. Sembari mengosongkan kemihnya, Rua bersenandung. Dia memang suka menyanyi. Lagu-lagu yang sedang hits di radio sangat mudah terendap pada memori Rua. Karena sedang girang, Rua pun menyenandungkan lagu agak keras. Suaranya mungkin terdengar ke bilik sebelah. Sedetik kemudian, Rua mendengar senandung dari lagu yang sama. Rua tersenyum. Mungkin senandungnya tadi bikin penghuni bilik sebelah kesetrum dan ikutan menyanyi. Ya, semua orang pasti kenal lagu itu. Rua pun mengabaikan senandung yang seperti memantul kepada dirinya tadi. Urusan dengan kemih beres, Rua pun memencet tombol flash. Bilik sebelah juga ikut-ikutan memencet flash. Ngajak bercanda ini, batin Rua. Setelah menyelesaikan urusan dengan perkemihannya, Rua pun merapikan pakaian. Sambil bersenandung lagi. Tapi kali ini Rua sengaja menyenandungkan lagu yang beda. Dia menyenandungkan lagu lawas kesukaannya. Di dalam hatinya Rua berkata, kali ini kau pasti tidak tahu lagu ini. Gak bisa ikut-ikutan bersenandung kau. Rua menyenandungkan nomor lama Boyzone yang sengaja disuarakannya agar bilik sebelah mendengar. Rua geli sendiri.
Dugaan Rua meleset. Si pengekor dari bilik sebelah ikutan bersenandung juga. Lagu yang sama. Rua merengut. Kok tahu sih? Sebenarnya Rua adalah gadis muda yang moody. Moodnya bisa langsung berubah 180 derajat gara-gara hal kecil. Tapi petang itu dia menahan dirinya agar tidak jengkel lagi. Apalagi dia baru saja mengakhiri drama kebelet pipis dengan indah, tidak sampai mengobrol di jalan. Sambil menghela nafas, Rua membuka pintu bilik. Dia sempat melirik ke bilik sebelah. Oh, masih tertutup. Rua penasaran, siapa ya yang di bilik sebelah? Senior atau junior nih? Kalau junior, dari mana dia tahu lagu-lagunya Boyzone? Kalau senior, ya sudahlah. Semua senior memang hampir selalu menyebalkan. Sambil menunggu penghuni bilik sebelah kiri keluar, Rua mencuci tangannya di wastafel. Sengaja dilama-lamakan. Rua juga sengaja berkaca. Dia membenahi rambut lurusnya, kemudian merapi-rapikan bajunya. Lama banget sih, kok gak keluar-keluar? Tapi kok gak ada suaranya? Rua hanya membatin sambil tetap menatap kaca. Dari pantulan, dia bisa melihat jelas pintu bilik sebelah kiri itu tertutup. Hayo, ngelamun ya mbak. Suara itu memaksa Rua memalingkan pandangannya dari kaca. Seorang junior menyapanya, seraya memasuki toilet. Rua tersenyum. Si junior cuci tangan, maka dia berdiri di samping Rua. Mbak Rua nunggu siapa? Dari tadi kok gak keluar-keluar dari toilet? Si junior bertanya. Rua terhenyak. Oh iya ya, lama juga aku di toilet ini, Rua membatin. Enggak nunggu siapa-siapa, lagi merapikan diri aja. Habis kena macet, kusut, jawab Rua sekenanya. Si junior tersenyum manis. Senyum itu membuat Rua ingat bahwa meja si junior ini menghadap ke jalur yang mengarah ke toilet. Nah, dia pasti tahu siapa-siapa saja yang masuk toilet. Tadi memang siapa yang ke toilet sebelum aku? Rua bertanya sembari mengerlingkan matanya ke arah bilik toilet sebelah kiri. Gak ada. Mbak Rua kok, Mbak Rua aja sendirian. Makanya saya heran, dari tadi kok gak keluar-keluar. Dari saya mulai makan sampai makanan saya habis loh. Si junior menerangkan. Dia lalu mendorong pintu toilet dengan badannya dan berjalan mundur meninggalkan Rua. Rua tertegun. Masa sih? Jelas-jelas aku mendengar toilet disiram. Agar bisa menyiram air, tombol flush di toilet ini harus ditekan kuat-kuat. Jadi yang di bilik sebelah kiri sudah pasti orang dong. Lalu dia bersenandung juga. 2 kali malah menirukan senandungku. Rua bertanya-tanya. Kilasan-kilasan peristiwa singkat tadi kembali muncul di kepalanya. Semakin dipikirkan, Rua semakin merinding. Kali ini dengan cepat dia melirik ke bilik sebelah kiri. Masih tetap tertutup. Kok aneh? Tiba-tiba saja ada angin dingin yang menembus tubuh Rua. Bulu kuduknya langsung berdiri. Rua bisa melihat di kaca, wajahnya memucat. Lari Rua, lari. Suara itu berbisik di kepalanya. Tapi Rua bergeming. Dia bingung harus apa.
Rua sudah hendak berlari meninggalkan toilet ketika sudut mata sebelah kirinya melihat tanda hijau pada pegangan pintu bilik sebelah kiri. Itu artinya bilik available, bisa dipakai. Artinya lagi bilik itu kosong. Rua memberanikan diri untuk memandangi pintu bilik lebih saksama. Pintunya memang menutup, tapi tidak rapat. Ada celah di sana. Ini seperti pintu yang ditutup begitu saja dari luar. Rua merapatkan kedua telapak tangannya. Dingin semua. Dia semakin merinding. Tapi satu hal lagi yang harus Rua pastikan. Dia harus melihat ke dalam bilik sebelah kiri. Tapi Rua tidak berani mendorong pintu. Dia takut ada kejutan di sebaliknya. Jantung Rua berdebar kencang. Rasa penasarannya berkelindan dengan rasa takutnya. Tunggu. Jika benar bilik itu kosong, artinya aku tidak akan melihat ada kaki dari celah bagian bawah pintu bilik. Rua hanya perlu membungkuk untuk memastikannya. Membungkuk tidak ya? Nanti kalau tidak ada kaki, bagaimana? Nanti kalau ada kaki tapi berdarah-darah, bagaimana? Kalau tidak ada kaki tapi justru ada kain mori, bagaimana? Suara-suara itu menyiksa Rua. Rua menutup kedua telinganya. Rua membulatkan tekadnya. Dia harus mengintip dari celah di bawah pintu bilik. Rua mengambil napas panjang. Mulutnya komat kamit baca doa. Lalu dia membungkukkan badannya dengan cepat. Zing! Ada kaki di sana. Spontan Rua menegakkan kembali badannya sembari mendorong pintu bilik. Brak! Kosong! Bilik itu kosong. Bersamaan dengan itu, Rua mendengar suara azan. Rua pun segera balik kanan dan berlari menabrak pintu toilet. Dia bergegas menuju meja kerjanya. Lalu, siapa tadi yang bersenandung itu, Rua?